Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, Kota Bekasi itu dengan berbagai dinamikanya, kita lihat sebagai salah satu kota satelit, Betul. penyangga ibu kota, dinamisasinya begitu tinggi ya, sehingga ketertarikan investor yang hadir di Kota Bekasi pun begitu besar. Maka ke depan nanti kabel-kabel udara tidak akan ada lagi di Kota Bekasi. Dan ini juga linier dengan program 5 tahunnya Bapak Gubernur KDM, yang dimana 5 tahun insya Allah kota-kota besar, kota-kota yang ada di Jawa Barat itu pembangunan infrastruktur kabelnya tidak lagi ada di udara. Jadi untuk yang melanggar diberikan sanksi, yang berprestasi, yang tertib juga harus diberikan insentif. Insentifnya berupa apa? Misalnya pemotongan retribusinya, ya kan? Untuk warga Kota Bekasi, kalau ingin kota kita menjadi kota yang nyaman, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari dalam rumah, hidup tertib, ya, dimulai dari rumah. Dan jadilah bagian dari perubahan tertib lingkungan dan tertib menggunakan fasilitas umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RJ Setia, kembali lagi bersama kami dalam podcast Unjuk Bicara. Spesial segmentase Bicara Parlamentaria. Masih di kantor DPRD Kota Bekasi bersama saya Indah Fitri yang menemani Anda pada episode spesial kali ini. Di episode kali ini kita akan bersama dengan Sekretaris dari Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Siapakah beliau? Nanti akan saya spill ya kepada pemirsa semua. Dan pembahasan kita tentunya masih tentang Kota Bekasi. Kota yang memiliki visi, nyaman kotanya, sejahtera masyarakatnya. Nah, RJ Setia, pernahkah Anda ketika sedang berjalan melihat langit biru yang cerah, namun ternyata pemandangan tersebut sedikit terganggu dengan kabel-kabel yang semeraut atau kabel-kabel yang kusut ya, yang merusak pemandangan Anda? Ini merupakan salah satu case yang jadi sering pembicaraan masyarakat di Kota Bekasi khususnya. Dan hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tentunya dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini. Dan narasumber kita pasti akan memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan request RJ Setia semua yang mendengarkan podcast pada hari ini. Langsung saja kalau gitu kita sambut narasumber kita yang sudah hadir, yaitu ada Ibu Hajah Evi Mafriningsianti SEME. Halo Ibu, Assalamualaikum Ibu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, segar sekali nih saya ngelihatnya hari ini ya. Pagi ya, masih pagi. Masih pagi. Tapi biasanya nih saya kalau ngelihat yang seger-seger saya jadi kepikiran pantun ini Ibu Evi. Boleh nggak nih kalau saya berpantun dulu nih ke Ibu pagi ini? Boleh. Wah, boleh saya minta cakepnya ya seperti Ibu yang Siap. cakep, cantik sekali hari ini. Terima kasih. Masya Allah. Malam mingguan ke Taman Mini, Bu. Cakep. Perginya pakai outfit batik. Cakep. Senang sekali Ibu rasanya di hati melihat Ibu Evi yang hari ini sangat cantik. Cakep. Masya Allah. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi sebelum kesini sempet hektik ngapain dulu nih Bu? Biasa kalau pagi ya urusan domestik. Oh bener ya. Wajib domestiknya harus dipenuhi dulu Mbak. Iya betul. Baru Saya kewajiban pelayanan masyarakatnya dikerjakan juga. Benar, Masya Allah ya. Jadi bisa balance ya. Abis itu baru ke pelayanan masyarakat ya. Tapi saya dengar hari ini juga Ibu padat banget ya, dari pagi sampai nanti siang hari ya. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Amin. Nah Bu, sebelum kita bahas nih pembahasan hari ini, karena cukup banyak masyarakat yang memberikan aspirasi dan juga salah satu keluhan gitu ya terhadap keadaan-keadaan Kota Bekasi saat ini. Saya penasaran nih Bu, mungkin juga masyarakat RJ Setia juga penasaran, kira-kira kerja dari Komisi 2 DPRD Kota Bekasi itu fokusnya di bidang apa aja sih Bu? Komisi 2 itu kebetulan
Saya perkenalkan dulu ya, karena saat ini saya diamanatkan menjadi Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, juga sekaligus menjadi Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Pembangunan. Karena kami di fraksi bergabung 5 anggota dewan dari fraksi PAN dengan 2 anggota dewan dari fraksi Pembangunan P3, sehingga kami memiliki fraksi 7 kursi PAN Pembangunan. Dan alhamdulillah saat ini saya diamanatkan untuk duduk di Komisi 2. Menjadi Sekretaris Komisi 2 yang bidang kerjanya adalah terkait dengan pembangunan dan infrastruktur. Leading sektor kita antara lain adalah Dinas BMSDA, kemudian Dinas Perkimtan, Dinas Tata Ruang, Distaru, Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Dinas Ketapang, kemudian Dishub. Itu leading sektor kita. Jadi bagian dari tugas-tugasnya tentu sesuai tupoksinya. Legislasi, pengawasan, controlling, dan penganggaran. Jadi kita berkolaborasi tentu, bermitra dengan dinas-dinas tadi, melakukan pengawasan termasuk mendorong perda yang terkait dengan leading sektor kita. Seperti itu ya. Dan yang penting juga dalam tupoksi penganggarannya kita memastikan, membantu dan mendorong untuk anggaran yang terkait dengan leading sektor di Komisi 2. Oke, wah udah ada gambarannya nih ya, berarti ya bagi RJ Setia apa aja sih peran-peran dari Komisi 2 DPRD Kota Bekasi itu sendiri. Jadi cocok nih ya dengan topik pembahasan kita hari ini nih dengan narasumbernya Ibu Evi. Nah tapi Ibu Evi kan di sini sebagai sosok perempuan nih ya di anggota legislasi gitu ya di DPRD Kota Bekasi, membawa suara juga. Gimana menjadi anggota dewan dengan membawa suara perempuan, pernah nggak mengalami sebuah kendala-kendala ketika memberikan suaranya, atau ternyata di Kota Bekasi ini semuanya inklusi gitu, didengar semua suaranya? Perempuan itu punya kewajiban tentu menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan. Ya, secara personal perempuan itu kan beda dengan laki-laki, baik harfiahnya secara psikologisnya, dan sehingga saya punya kewajiban juga untuk membawa suara kepentingan perempuan di ranah DPRD. Oleh karena itu di bidang perlindungan perempuan misalnya, perlindungan perempuan dan anak, kita mendorong terkait dengan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Saat ini Perda sedang dalam tahap pembahasan karena ada revisi Perda terkait perlindungan perempuan dan anak. Kita dorong agar dan memastikan bahwa kepentingan-kepentingan perempuan itu harus di-cover di Perda ini agar terlindungi dalam kepentingannya di ruang domestiknya, di rumah tangga, maupun kepentingannya di ruang publik. Dan kepentingan-kepentingan lainnya yang terkait dengan yang melekat di kepentingan perempuan itu sendiri. Insya Allah ke depan kalau namanya pemilu, saya selalu menyampaikan ke para pemilih perempuan, perempuan wajib pilih perempuan, wah, ya, benar, dan laki-laki betul. juga wajib memilih perempuan. Jadi makin double ya kalau perempuan suaranya. Laki-laki tidak sempurna tanpa didampingi oleh perempuan. Wah, mantap itu ya. Kan menjadi gitu, angin segar untuk kita tentunya, biar perempuan berani untuk bersuara gitu kan. Iya. Nah Bu Evi, kita langsung masuk deh ke isu kita ya pada pembahasan kita kali ini. Ini isu yang cukup banyak gitu warga yang membicarakannya, meskipun saya lihat sebenarnya sekarang Kota Bekasi sudah jauh lebih nyaman sih, sudah jauh lebih rapih ya Ibu ya. Tapi masih ada mungkin beberapa daerah yang terlihat nih kabel-kabel listriknya masih belum rapi, bahkan ada yang hampir bisa mengenai kendaraan yang lewat gitu ya. Nah ini bagaimana tanggapan Ibu Evi sendiri melihat adanya problem seperti itu? Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, Kota Bekasi itu dengan berbagai dinamikanya, kita lihat sebagai salah satu kota satelit, penyangga ibu kota, dinamisasinya begitu tinggi ya, sehingga ketertarikan investor yang hadir di Kota Bekasi pun begitu besar. Kita lihat
sampai 10 tahun terakhir bagaimana perkembangan infrastruktur di Kota Bekasi itu begitu masif, dan saya kira kepastian akan investasi di Kota Bekasi itu pasti dimulai dengan kondisi secara infrastrukturnya juga memungkinkan kondusif, dan regulasinya juga didorong oleh regulasi yang memudahkan bagi para investor untuk hadir di Kota Bekasi. Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota juga sudah memastikan bahwa welcome untuk seluruh para investor di Kota Bekasi. Kota Bekasi kota yang memudahkan para investor untuk bisa berinvestasi. Nah, melihat kondisi yang seperti ini, tentu salah satu indikator ketertarikan investor hadir di Kota Bekasi itu karena adanya keseriusan pemerintah untuk menangani antara lain adalah kabel-kabelnya. Bagian dari infrastruktur utilitas yang ada di Kota Bekasi kan kabel ya, kabel-kabel. Kalau lihat di berbagai ruas jalan utama misalnya di Kota Bekasi, bagaimana kabel-kabel yang semrawut. Gambarannya kan kabel semrawut, tumpang tindih, ya, tumpang tindih, dan bahkan ada yang saling bertumpukan, ya. Dan tentu dari sisi satu, keselamatan itu pasti membahayakan. Keselamatan bisa dilihat dari siapa? Pasti pengendara, pengendara motor atau roda 4 misalnya, itu pasti juga akan membahayakan bagi mereka. Para pejalan kaki juga demikian. Betul. Sehingga faktor keselamatan ini juga menjadi urusan penting nih bagi pemerintah untuk memastikan kabel-kabel ini memang sudah waktunya harus diperbaiki. Yang kedua, selain dari dampak secara keselamatan, yang kedua estetika, keindahan. Kita lihat kalau meskipun problem besar ya, semua kota-kota di Indonesia, kota-kota besar termasuk Kota Bekasi ya, yang dinamisasinya tinggi, problemnya adalah kabel juga. Iya, benar. Kabel juga. Makanya ke depan kita juga di Komisi 2 sudah berbicara dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas BMSDA, sekaligus dengan karena leading sektornya juga ada Dishub di dalamnya, maka ke depan nanti kabel-kabel udara tidak akan ada lagi di Kota Bekasi. Dan ini juga linier dengan program 5 tahunnya Bapak Gubernur KDM, yang dimana 5 tahun insya Allah kota-kota besar, kota-kota yang ada di Jawa Barat itu pembangunan infrastruktur kabelnya tidak lagi ada di udara, tapi ditanam di dalam tanah, atau istilahnya ducting ya. Iya. Jadi kita nanti ke depan juga di Komisi 2 akan mendorong nih terkait dengan perda utilitas terkait dengan kabel penanaman di bawah tanah. Oh, wow, betul-betul. Berarti linear ya, masuk juga ke dalam program dari gubernur sendiri ya, Ibu ya. Nah, mulai sekarang itu apakah sudah mulai berjalan untuk program tersebut atau memang masih dibahas, masih menjadi pembahasan? Kalau perda terkait utilitas untuk ducting, penanaman kabel di bawah tanah itu akan diparipurnakan. Jadi belum menjadi perda, saat ini masih dalam bentuk raperda, akan segera diparipurnakan, dan kita di Komisi 2 juga mengawal untuk di dalam, karena sekarang dalam tahap pembahasan KUA PPAS, kita pastikan anggaran ini nanti juga menjadi prioritas dari pemerintah. Nah, saya juga sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di Dishub juga. Ini anggarannya mau dari mana nih? Cost sharing kah? Karena di sini banyak operator, ada operator listrik, PLN, betul, ada Telkom, ada ISP ya, pengembang, juga ada internet dan lain-lain. Mereka harus punya kewajiban juga, punya kewajiban untuk juga bertanggung jawab bersama atas keindahan Kota Bekasi lewat nanti apakah cost sharing dengan APBD juga atau bagaimana. Nah, saya dapat informasi bahwa dalam waktu dekat ini sudah ada salah satu investor optik, fiber optik yang akan siap untuk investasi untuk ducting, penanaman kabel.
di bawah tanah. Luar biasa. Ya. Semoga semua harapan-harapan bahkan Ya. nanti program tersebut dapat berjalan Betul. dengan baik Ya. ya. Makin gak sabar melihat Kota Bekasi makin estetik ini Bu Ya, Evi ya. ya, Karena betul. sekarang pun saya rasa udah cukup estetik juga bagi Kota Bekasi ya. Oke Bu Evi, tadi kan kita sudah bahas nih terkait tentang kabel-kabel yang menjadi permasalahan dan ternyata ada kabar baik ya bahwa ternyata pemerintah juga sudah mempersiapkan program terbaiknya, terutama tadi mau ada penanaman kabel ya, jadinya di tanah. Itu kan jatuhnya jadi kayak drama-drama yang suka kita tonton ya, kelihatan rapi gitu kan. Duh nggak sabar nih saya mau melihat Kota Bekasi makin estetik. Kayak nanti saya kalau cari spot-spot buat foto Instagramable nggak perlu jauh-jauh ya Bu Evi ya. Tapi kita mau bahas persoalan lain nih yang sangat melekat sekali bagi warga Kota Bekasi. Apalagi tadi Bu Evi bilang kalau wali kota kita membuka dengan lebar para investor yang ingin berinvestasi di Kota Bekasi. Nah berarti kan menambah lagi nih lapangan pekerjaan dong ya. Kalau misalnya banyak investor-investor terus jadinya banyak orang yang mengadu nasibnya di Kota Bekasi. Itu yang menyebabkan Kota Bekasi makin padat nih Bu Evi. Kalau padat jadinya makin macet. Betul. Nah ini masalah kemacetan Kota Bekasi yang kayaknya gimana ini solusinya ya gitu, kayak setiap tahun makin rame makin padat aja. Nah ini bagaimana nih peran dari Komisi 2 dalam menghadapi permasalahan kemacetan ini? Oke, sebelum bahas kemacetan saya ingin spill sedikit nih Mbak. Oke. Tentang Kota Indah. Kita bisa belajar banyak juga dari apa yang sudah dilakukan oleh tetangga kita ya. DKI itu salah satu kota yang konsen juga untuk penataan ulang terkait dengan kabel. Oh iya. Jadi DKI itu salah satu kota yang sudah menerapkan untuk ducting, penanaman kabel di bawah tanah, dan regulasinya juga sudah disiapkan untuk memastikan bahwa penganggaran dan lain-lain itu ya menjadi prioritas. Yang kedua Kota Surabaya. Kota Surabaya juga itu salah satu kota yang sudah melakukan penataan terkait dengan penanaman kabelnya. Ya mudah-mudahan Kota Bekasi bisa banyak belajar, kota-kota maju lainnya yang infrastruktur terkait dengan kabel udara yang tidak boleh ada lagi. Jadi ke depan nanti siapapun operator, pengembang dari mana saja itu tidak boleh ada kabel baru, kabel udara baru ya. Jadi semuanya startnya dari ducting dari penanaman kabel di bawah tanah. Nah, yang kedua terkait dengan kemacetan. Salah satu indikator kemajuan sebuah kota ya satu apa tuh Mbak? Kalau macet itu berarti banyak mobil pribadi, ya kan? Betul. Banyak mobil pribadi. Nah, ini salah satu secara umum ya bahwa kemacetan itu indikatornya antara lain adalah banyak mobil pribadi. Yang kedua apa? Yang terkait dengan infrastruktur, yaitu terbatasnya lahan parkir. Terbatasnya lahan parkir, dan kemudian yang ketiga ini yang mesti sekarang juga pemerintah Jawa Barat juga sedang giat-giatnya untuk menertibkan para PKL. Jadi pastikan trotoar yang ada diperuntukkan untuk pejalan kaki. Jadi trotoar ini sudah seharusnya kemanfaatannya, fungsinya untuk para pejalan kaki. Kita tertibkan PKL-nya karena pemerintah sendiri sudah punya regulasinya. Sudah ada regulasinya terkait dengan penertiban PKL di Kota Bekasi. Gitu. Jadi ini bagian dari indikator yang sebuah menyebabkan kemacetan macet ya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Salah satu solusi yang bisa kita dorong dari Komisi 2 adalah satu ya penataan. Penataan terkait dengan lalu lintas, yaitu lewat misalnya rekayasa. Rekayasa lalu lintas itu penting di ruas-ruas jalan yang trafiknya tinggi. Misalnya ada di stasiun, ada di terminal, kemudian sekolah, rumah sakit dan lain-lain yang memungkinkan trafiknya tinggi.
Ini yang harus diatur. Satu, apa yang bisa dilakukan oleh dinas terkait, dalam hal ini dinas Dishub ya. Misalnya marka-markanya perlu ditambahkan. Oke. Kalau secara selain rekayasa satu arah misalnya, atau buka tutup akses, itu bagian rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur apa yang perlu ditambah? Yang pertama adalah jalan. Jalan mau dilebarin ternyata terbatas ya. Lahan Kota Bekasi itu kan sangat terbatas. Sehingga apa yang harus diatur ya penataan terkait dengan lalu lintasnya. Karena di dalam Perda juga sudah diatur terkait kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur lalu lintas. Baik lewat misalnya rekayasa tadi, rekayasa lalin yang satu arah kah, atau yang buka tutup ya, buka tutup, juga pemasangan marka-marka jalan. Nah, ke depan pemerintah juga harus pastikan menganggarkan, kita dorong nanti penganggaran terkait dengan CCTV. Kalau CCTV di jalan itu kan sekarang kalau dari APBN itu support anggarannya untuk ruas jalan besar seperti tol ya. Tol sudah ada dan beberapa ruas-ruas jalan yang besar. Nah, ke depan kita dorong juga agar di beberapa ruas jalan yang tingkat trafiknya tinggi pasang CCTV juga. Ini bagian dari pengawasan. Jadi pengawasannya tidak dari eksekutif dan legislatif. Nanti ke depan juga peran serta masyarakat dalam pengawasan sosialnya juga perlu. Termasuk tuh kalau ada kabel-kabel di lingkungannya, yang ada operator baru misalnya yang mau tanam ini baru ternyata masih ada yang di udara, wajib untuk melapor. Wow, menarik ya sekali ya. Tapi sejauh ini apakah program-program tersebut sudah mulai berjalan, Bu? Apalagi kayak tadi sistem one way atau buka tutup, itu di ruas-ruas daerah mana nih yang memperlakukan? Kalau rekayasa lalu lintas terkait satu arah, buka tutup, rasanya sudah dilakukan juga oleh Dishub ya. Di beberapa ruas jalan, misalnya seperti jalan yang Ahmad Yani ya. Ahmad Yani itu kan juga ada tuh yang buka tutup dan satu arah yang menuju ke Pekayon, kemudian ke Ahmad Yani itu sudah karena memang trafiknya tinggi di jam-jam kredit. Jam-jam berangkat kerja dan juga di weekend. Ruang-ruang publik komersial seperti mall itu kan ya di area Pekayon ada satu mall baru yang juga menimbulkan kemacetan, kemudian yang arah ke mana Semarekon misalnya itu juga catatan juga bagi pemerintah. Benar, apalagi pas awal-awal itu kan Bu, awal-awal ada, itu kan viral banget ya karena memang macetnya susah sekali untuk terurai kan ya. Dan ternyata sudah dimulai ya dilibatkan program lalu lintas tersebut ya. Nah, selain itu Bu, apakah sejauh ini ada program-program lainnya gitu yang bekerja sama juga tadi khususnya dengan masyarakat gitu yang sudah dibicarakan oleh Komisi 2 DPRD Kota Bekasi? Nah, kami di Komisi 2 juga mendorong pada pemerintah dan dalam hal ini dinas terkait untuk melakukan koordinasi terpadu. Ini penting. Koordinasi terpadu antara pemerintah daerah. Kalau ada keterlibatan dengan pemerintah pusat berarti dengan kementerian terkait. Kemudian juga dengan operator yang ada yang terkait dengan, kalau kabel itu kan terkait dengan apa? Ya tadi ada operator, ada Telkom, ada PLN, ada gas, PGN, juga ada pengembang ISP. Jadi semua harus dilibatkan. Makanya semua yang memiliki kabel itu punya tanggung jawab terhadap kabelnya. Bentuknya apa? Penataan terkait dengan kabel yang ada di Kota Bekasi. Wujudnya apa? Secara konkret itu satu. Saya sih lebih milih cost sharing. Yang punya kabel ini punya tanggung jawab juga. Awalnya memang pasti mahal. Yang namanya menanam kabel itu kan pasti ada protapnya, ada juknisnya. Itu nanti harus diatur di perwal nih. Di Perda, kemudian turunannya di perwal, pemerintah harus membuat
juknisnya, petunjuk teknisnya terkait penanaman yang diwajibkan, penanaman kabel di dalam tanah itu seperti apa. Betul. Regulasinya disiapkan, perwalnya disiapkan, sekarang tinggal tadi koordinasi terpadunya. Jadi harus ada tim terpadu yang mewakili seluruh pemilik owner dari kabel itu sendiri. Jadi nanti bentuknya cost sharing kah atau bagaimana itu tergantung dari keputusan. Tapi ke depan nanti sudah ada salah satu investor yang siap untuk menginvestasikan di Kota Bekasi terkait dengan ducting, kabel bawah tanah. Betul, jadi nggak sepenuhnya jangan langsung dikit-dikit gimana ini pemerintah gitu kan ya. Padahal kita sudah berusaha juga untuk mengingatkan tadi si pemilik kabelnya itu dan ya Bu Evi. Saya udah ingatkan Mbak dengan dinas terkait dalam hal ini Dishub dan DPME/SDA. Karena kan ini terkait dengan infrastrukturnya. Ini karena sekarang dalam tahap pembahasan RPJMD yang baru selesai. Kebetulan saya Wakil Ketua Pansus 4 terkait dengan RPJMD, ini harus ada frame-nya karena RPJMD ini mengguidance pembangunan Kota Bekasi selama 5 tahun. Jadi ini pastikan harus juga masuk dalam frame RPJMD sendiri. Dan saat ini di Badan Anggaran kita juga sedang membahas terkait dengan UAPPAS. Nah ini kita juga harus pastikan dinas terkait, BMSDA, kemudian leading sektornya antara lain Dishub, itu harus juga memastikan terkait dengan program ini. RPJMD kan harus linear dengan program dari pemerintah Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Nah, salah satunya dalam tata kelola perkotaan termasuk dengan penataan ulang kabel-kabel dan juga lalu lintasnya. Iya benar, jadi itu semua terhubung ya Bu Evi ya. Tapi kalau boleh jujur nih Bu Evi, tantangan apa nih yang dirasakan oleh Komisi 2 khususnya? Yang pertama tentu tantangan dari segi regulasi dulu, aturan. Regulasi ya. Kita sudah buat perdanya, nah ini pastikan semua pihak harus mematuhi. Sehingga yang perlu kita dorong adalah terkait dengan pengenaan terkait sanksi administratif ya. Kalau ada sanksi, pemerintah juga harus melakukan apa? Memberikan insentif juga. Jadi untuk yang melanggar diberikan sanksi, yang berprestasi, yang tertib juga harus diberikan insentif. Insentifnya berupa apa? Misalnya pemotongan retribusinya, ya kan? Atau mungkin subsidi terkait dengan kos galiannya atau apapun. Yang penting kalau ada sanksi berarti harus ada insentifnya juga. Jadi ini membuat semangat juga bagi para pemilik kabel untuk bersama-sama bertanggung jawab menertibkan kabel yang ada di Kota Bekasi. Kalau tantangan lainnya tentu bagi pengguna itu kalau usernya selain dari para pemilik kabel, mereka juga nanti ke depannya bisa memudahkan untuk melakukan penanaman kabel kalau sudah diatur oleh pemerintah. Saya yakin cost-nya nggak kecil. Betul. Nah kalau ada jalan keluar juga, kalau misalnya mungkin bisa saja di daerah Kota Bekasi ada satu wilayah yang tidak memungkinkan itu ditanam. Memungkinkan nggak? Mungkin ada. Nah ini kan harus ada solusinya. Betul. Solusinya apa? Misalnya satu tiang bersama. Jadi ada salah satu tiang yang dipergunakan bersama dari seluruh pemilik kabel. Tapi juga harus diatur. Kalau masih tetap ada di wilayah tertentu yang tidak memungkinkan secara infrastruktur penanaman kabel di bawah tanah, ya harus pakai satu tiang yang dengan spek tertentu ditentukan juknisnya, itu bisa efisien cost-nya bisa menjadi milik bersama. Tetapi secara estetika juga tertib dan indah. Betul. Ya. Nah, tantangan lain juga terkait dengan kesadaran juga. Kesadaran bersama tentu masyarakat. Kalau masyarakat pasti menginginkan kotanya indah ya. Artinya
kesadaran atas pemilik kabel untuk mematuhi aturan. Masyarakat juga punya peran serta dalam pengawasannya, pengawasan secara sosialnya. Ini juga penting. Jadi masyarakat juga tidak boleh diam kalau ada provider ya, baik Telkom, PGN, kemudian PLN, mungkin pengembang di Kota Bekasi yang begitu sangat banyak sekali. Kalau ada dari mereka yang melanggar aturan, bukan menanam tapi memasang kabel di udara, pastikan untuk melaporkan. Kalau di Kota Bekasi sebenarnya kan ada ini ya, call center ya. Iya. Ya, apa ya, ada call center yang memungkinkan. Nah, ke depan saya juga ingin mengajak juga dinas terkait dalam hal ini Kominfo ya, untuk buat aplikasi buat melapor ya, gitu. Lapor, kemudian yang kedua aplikasi mobility. Jadi sifatnya mungkin nanti masyarakat bisa dapat update juga, tapi juga bisa memberikan update terkait dengan kondisi traffic misalnya ya, macet atau ada galian atau apa sehingga menimbulkan kemacetan yang panjang. Bagus juga, Kominfo juga bisa buat aplikasi itu sehingga masyarakat terupdate juga, update kondisi lalu lintas yang ada di Kota Bekasi. Benar, bagus itu ya Bu. Jadi jatuhnya kayak bisa jadi one stop solution masyarakat untuk tahu informasi terupdate. Karena kan biasanya kalau kita ngelihat di Google Maps gitu, itu kan kadang kurang akurat ya info-info yang kita dapatkan. Nah itu bolehlah ditunggu lah Ibu ya, mudah-mudahan segera launching aplikasinya. Nah tadi menarik Bu kalau soal lapor sendiri ya, kalau misalnya langsung nih mau melaporkan langsung masyarakat ke Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, itu bisa nggak Bu? Atau langsung ke Ibu misalnya lewat medsos? DPRD itu kan rumah rakyat. Masyarakat juga berhak untuk menggunakan fasilitas yang ada di DPRD ini untuk kepentingan masyarakat juga. Termasuk dalam hal pengaduan. Lakukan pengaduan sesuai dengan ketentuannya, dengan tertib ya, tidak anarkis, seolah kita bersama-sama. Karena kita di DPRD juga menjadi representasi dari kepentingan masyarakat. Bismillah, insya Allah kita juga akan mengawal, memastikan kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Wah itu ya tadi ya, jadi nggak perlu khawatir ya warga Kota Bekasi, tentunya DPRD Kota Bekasi ini sangat terbuka ya bagi masyarakatnya yang ingin memberikan mungkin aspirasinya atau ada masukan untuk pemerintah. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Evi sudah jelas sekali apa yang beliau sampaikan, bahwa semua yang kita harapkan ya agar Kota Bekasi jauh lebih aman, lebih nyaman, itu bukan hanya tugas pemerintah aja, tapi peran warga juga dibutuhkan ya. Apalagi peran pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab di bagian-bagian tersebut. Kayak tadi mungkin pemilik-pemilik kabel, kalau mau estetik ya, kotanya mau estetik, mereka juga punya kewajiban dan peran penting untuk menjaga itu. Dan udah jelas banget, udah informatif banget apa yang disampaikan oleh Bu Evi hari ini kepada kita. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait kabel-kabel, kita tinggal support aja ya. Bagaimana program dari pemerintah Kota Bekasi nantinya untuk mewujudkan harapan-harapan kita. Terkait kemacetan juga ya pastinya setiap daerah ya, setiap kota yang padat tadi seperti yang Bu Evi sampaikan, karena makin maju ya punya kendaraan pribadi. Jadi kayaknya yang paling cocok emang pakai kendaraan umum ya Bu Evi ya. Ya, biasakan gitu ya. Ini Mbak, salah satu catatan juga yang kita dorong di RPJMD terkait transportasi di Kota Bekasi. Betul. Kita di Komisi 2 juga mendorong agar angkutan umum ini terintegrasi berbasisnya teknologi. Kita belajar nih di DKI, tetap karena rujukannya kota-kota yang sudah maju ya. DKI dengan Jaklingko-nya, kemudian Surabaya dengan Wirawirinya. Semua angkutan umumnya sudah berbasis teknologi dan ini merupakan subsidi dari pemerintah. Dan ke depan kita dorong juga agar angkutan umum di Kota Bekasi terintegrasi sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat untuk bisa menggunakannya. Kemudian juga kenyamanan juga bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi dalam menggunakan angkutan umum. Amin ya. Tapi sekarang pun sudah banyak kok ya Ibu ya. Kalau mau ke Bekasi tuh udah lebih mudah gitu karena udah banyak banget angkutan umumnya, mulai dari LRT ya kan. Terus dari KRL-nya juga udah lengkap seperti itu. Jadi emang kembali lagi
semua tentunya program pemerintah butuh support ya. Jadi harus ada support juga dari masyarakatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Bekasi juga memberikan efek positif tentunya ya, semangat Nggak, ya. jangan lupa edukasinya juga nih. Iya, Edukasinya dimulai dari masyarakat juga. Satu, masyarakat juga harus tertib dalam menggunakan fasilitas yang ada. Betul. Parkirnya sesuai di tempat parkir. Kita bayangkan trotoar dipergunakan untuk parkir. Masih ada kan ke depan masyarakat Kota Bekasi, masyarakat yang taat aturan dan tertib. Mudah-mudahan trotoarnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2 juga sesuai dengan tempatnya. Sehingga kesadaran masyarakat itu juga penting. Wah. Nah, edukasi lanjutnya yang punya tanggung jawab adalah pemerintah juga. Satu, DPRD sendiri bisa mendorong untuk hearing publik misalnya dengan dinas terkait, dalam hal ini Dishub, DPMSDA yang terkait ya, dan juga pihak-pihak tertentu termasuk tadi Organda dan lain-lain. Kita bisa public hearing dengan masyarakat, RT RW kita libatkan, pemilik lingkungan kan yang terpenting adalah RT RW juga. Betul. Ya. Kemudian yang kedua, pemerintah juga bisa mengedukasi lewat media sosial. Benar. Buat baliho, leaflet atau apa yang bentuknya tetap mengingatkan, reminder kepada masyarakat untuk tertib. Wah, udah banyak ya tadi ya pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Evi, edukasi yang disampaikan juga oleh masyarakat. Gak sabar saya lihatnya kalau misalnya masyarakatnya tertib semua ya Ibu ya. Itu kayaknya semua program-program akan berjalan lancar. Jadi jangan cuma bisa nuntut aja, tapi tuntut diri kita juga biar jauh lebih baik. Kalau Bekasi mau lebih baik, diri kitanya juga harus lebih baik, menjadi masyarakat yang teredukasi tentunya. Nah Ibu Evi, ini makasih banyak ya sudah berkenan untuk sharing-sharing bersama kita di sini. Tentunya episode kali ini memberikan banyak sekali wawasan kepada RJ Setia yang mendengarkan podcast ini, terutama peran dari Komisi 2 DPRD Kota Bekasi itu sendiri. Sebelum menutup mungkin boleh ditambahin satu pesan lagi nih, pesan spesial dari Ibu Evi kepada warga Bekasi khususnya. Oke, mungkin untuk warga Kota Bekasi, kalau ingin kota kita menjadi kota yang nyaman, mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari dalam rumah, hidup tertib ya, dimulai dari rumah dan jadilah bagian dari perubahan. Kita mulai perubahan ini dimulai dari kemauan kita bersama. Betul. Untuk tertib lingkungan dan tertib menggunakan fasilitas umum. Wow, luar biasa. Reminder untuk hari ini ya. Itu sebenarnya kata-kata motivasi juga sih. Kalau ada kemauan emang harus dari diri sendiri ya. Karena kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk merubah kita ya Bu Evi ya. Oke Bu Evi, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga semua program-programnya dapat berjalan dengan baik dan terwujud visi dari Kota Bekasi itu sendiri. Dan Bu Evi setelah ini juga mau melanjutkan aktivitas. Semoga aktivitasnya lancar ya Ibu ya. Ibu juga sehat selalu. Amin, amin, amin. Sebelum menutup, saya juga mau ngajak nih Bu Evi kepada seluruh RJ Setia untuk subscribe nih channel YouTube dari RJ Pro Official, karena tentunya kita selalu memiliki episode podcast spesial seperti podcast kita saat ini bersama dengan Bu Evi. Jadi kalau Anda nggak mau terlewat setiap episode-episode spesialnya, langsung aja klik tombol subscribe-nya nih kalau belum subscribe. Terus juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar terupdate terus. Nah Bu Evi mungkin punya media sosial yang mau dipromosikan? Oh iya dong. Harus dong. Jangan lupa ya. Benar, biar tahu update juga nih aktivitas-aktivitas dari Ibu Evi. Kalau gitu cukup sudah episode spesial kita hari ini, dan terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga setiap percakapan kita selalu ada hikmah dan manfaat yang bisa Anda dapatkan. Saya Indah Fitri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.